Nabi SAW mengisahkan kepada kita bahwa Nabi Isa ketika diangkat umurnya sekitar 32 atau 33 tahun. Umur saya lebih dikit, Pak. Udah 35 mau 36 ini. Jadi lebih tua dikit dari muka Nabi Isa. Jadi Nabi Isa sekarang kalau kita ketemu umur 32, ternyata itu umur orang paling aktif, bekerja paling sibuk, karir sedang menanjak, semangat bekerja pun nggak bisa kayak udah lebih hebat dari robot lah. Umur segitu. Kalau disuruh nikah tuh, dahsyat juga tuh. Tapi Nabi Isa belum sempat menikah sudah diangkat ke langit. Nanti semua kita kalau diizinkan Allah masuk surga, umur kita seumur Nabiullah Isa. Umur 32 atau 33 tahun. Jadi tenang Pak, nanti kita seumuran. Saya nggak manggilnya bukan Pak, saya manggilnya Bro. Mas Bro. Satu laki-laki di bumi boleh menikahi 4 istri, benar nggak? Di akhirat, jangankan 4 istri, 1000 istri aja boleh. Tenang Bu, nggak ada di situ cemburu, nggak ada. Cemburu nggak laku, yang cemburu nggak masuk surga. Nggak ada cemburu di sono. Di sono, maka mumpung masih boleh cemburu aja di sini. Ibu ya. Laki-laki diberikan kekuatan satu orang 100 laki-laki biasa, bahkan 200 laki-laki biasa. Kalau satu laki-laki boleh nikah dengan 4, kalikan aja. Nanti Pak sabar. Kalau sekarang semangat kuat, badan tak kuat. Saya bertemu orang umur 60, Masya Allah, apa kata dia? Aku nih nikah lagi juga kuat bro, kata saya. Oh gitu Pak. Ternyata pakai obat kuat. Oh di sorga nggak ada. Itu jantungnya hancur ntar Pak, ginjalnya hancur. Pernah dengar nggak orang, mohon maaf, lagi asik-asikan melakukan hubungan spesial dengan yang aja tahu pasangannya apa bukan? Mati karena minum obat kuat. Gak usah Pak, bekam aja ya. Percaya mata, bekam aja, badannya sehat. Badan sehat, darah mengalir. Insya Allah laki-laki ini, mohon maaf ibu-ibu ya, laki-laki ini gak ada menopausnya. Menopausnya kalau stroke aja, stroke full. Kalau stroke ringan masih kuat. Biar nggak terjadi itu di masa depan, kurangin makan-makan yang tidak benar. Maka Nabi diperintahkan Allah, kulu, makanlah yang mana? Yang halal dan thayyib. Nggak cukup halal, harus juga thayyib. Jadi tuh kemarin kita di rumah Pak Haji Novi, dihidangkan makanan, katanya namanya anduk ya, benar namanya itu, tapi nggak bisa dipakai pas mandi ya. Apa namanya itu benar? Babat. Kalau di Jawa babat itu kan dijadiin sop. Di sini udah babatnya masalah, kuahnya lebih masalah lagi, santan lagi. Itu kalau badannya kurang-kurang sehat Pak, langsung tuh naik tensinya tuh ya. Nggak thayyib. Maka coba dengar kata dokter, Pak, jangan makan ini. Tapi biasanya kalau dokter yang ngomong Bapak Ibu terima ya. Kalau ustadz ngomong terima nggak? Allah mengatakan kalau makan yang halalan thayyiban, jangan cuma halal, thayyib juga. Kerupuk gede, segede ini kerupuk, bener gak?
Pas digigit, kempes. Masukin, celupin ke kuah, kempes. Dia halal, tapi jangan banyak-banyak. Ya. Saya mau tanya, ini kalau ada dokter, nasi itu toyib nggak? Dimakan sering-sering. Ternyata 1 sendok nasi kita, bukan nasi biryani ya, nasi kita ini glukosanya tinggi. 1 sendok nasi sama dengan 1 sendok gula. Udah begitu makannya sehari 3 kali. Nabi SAW makan cuma 2 kali sehari. Paginya sarapan Rasulullah pakai kurma. Kita nggak mesti ngikut kurma, Pak. Mungkin pisang, ya, mungkin buah. Tinggal disesuaikan dengan tubuh kita. Bapak Ibu ini kalau ada kurma kan jadi kue, hidangan ya. Silakan dimakan, Ustaz. Udah kayak kue. Apalagi ada kurma ajwa. Kurma yang secara fisiknya tidak enak, tapi secara toyibnya sangat enak. Itu cocok tuh Bapak Ibu yang sudah nabung gula bertahun-tahun ya. Kurangi nasinya, makan itu. Kurma ajwa. Tidak semua kurma juga baik. Ada kurma yang gulanya bahkan lebih dahsyat daripada nasi. Apa tuh namanya? Sukari ya. Dia halal tapi tidak thayyib. Nah, Bapak Ibu, di umur-umur yang sudah di atas 30, 40, 50, 60, coba kurangi tabungan gula di badan. Bapak Ibu ini sudah manis-manis. Wajahnya sudah klimis-klimis. Tahu klimis-klimis gak? Udah manis kok udah kurangin. Karena itu tidak thayyib. Jika itu saja kita kurangi, apalagi khamar, tua, apalagi narkoba, ya, yang halal nggak thayyib aja kita nggak makan, kok makruh makannya, apalagi meminum sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Maidah ayat 4, 5, ya, disebutkan bahwa Allah hanya menghalalkan yang thayyibat. Jadi yang dihalalkan Allah apa? Thayyibat. Uhillat lakum. Dihalalkan bagi kalian sesuatu yang sifatnya thayyib, baik. Jadi Allah itu tidak pernah mengharamkan sesuatu kecuali di dalamnya ada sesuatu yang tidak thayyib. Maka diharamkan babi, diharamkan. Biasanya di pasar-pasar tradisional ada orang jual darah beku. Itu penyakit Pak isinya, jangan dimakan itu. Apalagi ada kawan nggak mau ke dokter, minum herbal, cuma tidak pakai resep yang benar, hancur juga ginjalnya. Minum habatus sauda 5 sekaligus. Coba aja rasain Pak, pinggangnya sakit gak? Kalaupun kita tidak mau ke dokter, maunya kemudian pakai herbal, jangan buat resep sendiri. Tetap datang ke ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak tahu, datanglah ke ahlinya. Ada kawan ustaz, biasa orang minta dia hembus air sama dia, sembuh. Kali ini Allah dia diuji ini kawan, sakit. Ketika sakit nggak mau datang ke dokter. Apa kata dia? Apa kata orang? Itu orang sembuh pakai hembusanku. Ya, sembuh. Sekarang yang tukang sakit. Gimana caranya? Gengsi, pengen disebut orang sakti, ustadz yang hembusannya bisa menyembuhkan. Giliran sakit tidak mau berobat.
tambah sakit, tambah sakit, tambah sakit. Ternyata terbersit di hatinya pengen disebut orang kayak wali. Wali nggak perlu berobat. Emang begitu? Emang begitu ya? Wali nggak perlu berobat ya? Nabi kalau sakit pun masih berobat, Pak. Tadawu wa ibadallah. Berobatlah hai hamba Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah, kualitasnya hasan. Ini perintah Nabi. Inilah yang dikatakan dalam Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ada namanya syahwat yang zahir, ada syahwat yang tersembunyi. Syahwat yang zahir, mata suka melihat yang cantik-cantik, yang gagah-gagah. Telinga senang mendengarkan aib. Mulut ini suka ngomong yang ya begitulah. Lidah ini suka makan yang enak. Itu syahwat zahir. Badan, tangan, itu semuanya suka syahwat yang zahir, keinginan-keinginan zahir. Ternyata ada namanya keinginan-keinginan yang tersembunyi, syahwat-syahwat tersembunyi. Ingin disebut mengamalkan sunnah, maka dia minum herbal aja, gak mau ke dokter. Padahal kalau Nabi hidup hari ini, kira-kira Nabi membolehkan gak ikut kedokteran? Ikut para dokter, boleh gak? Gimana ayo kira-kira? Saya mau cek, Pak. Ada yang ngerti sejarah bekam gak? Tahu sejarah bekam? Ternyata bekam itu diadopsi baginda Rasulullah SAW dari India. Gimana kira-kira? Nabi Muhammad SAW menganjurkan orang mengkonsumsi kis atau kistul hindi. Hindi artinya apa? India. Tapi Hindi ini juga berarti negeri Nusantara. Karena Indonesia dulu disebut India Belanda atau India Timur. Saya cek di kitab-kitab jadul, kitab-kitab lama, negeri kita ini disebut dengan Al-Hind Al-Aqsa. Oleh Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi disebut Aqsal Hind. India apa istilahnya? India ujung. India udik. Nah, ini kita nih. Bedanya sama India He, hidungnya mancung ke dalam. Ya, bener ya. Paling cuma beberapa yang hidungnya mancung keluar nih. Ya. Udah begitu ditutup lagi pakai masker, dia tambah hilang.